Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas latihan soal matematika kelas 6 halaman 112 yang diambil dari buku ESPS, yaitu latihan 8. Langsung saja untuk latihan soalnya. Ayo kerjakan soal berikut. 1. Sebuah dus berbentuk kubus memiliki tutup dengan luas 81 cm persegi. Berapakah luas dari permukaan dus tersebut? Untuk mengetahui berapakah luas dari permukaan dus tersebut, untuk lebih mudah dipahami, perhatikan pada gambar kubus berikut ini, di mana salah satu sisinya, yaitu bagian atas, luasnya adalah 81 cm persegi. Berapakah luas permukaan dari kubus tersebut? Perlu diketahui bahwa untuk mencari luas permukaan dari sebuah kubus, rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2 atau sisi kali sisi, sama dengan salah satu luas dari kubus tersebut. Atau sama halnya dengan di sini, karena sudah diketahui luas sisinya yaitu 81 cm, maka sama halnya dengan 6 kali 81 sama dengan 486. Dan demikian untuk nomor 1, jawabannya adalah 486 cm persegi. Untuk berikutnya yaitu nomor 2, sebuah mainan kayu memiliki bentuk dan ukuran seperti gambar di samping. Tentukan luas permukaan mainan tersebut. Perhatikan pada gambar di mana gambar tersebut merupakan balon ruang prisma dengan alas segitiga siku-siku. Adapun panjang sisi alasnya atau dari segitiganya itu 12, kemudian tinggi segitiganya adalah 16. Adapun tinggi dari prismanya adalah 18 cm. Untuk mencari luas permukaan dari balon ruang prisma, caranya itu bagaimana? Caranya itu 2 kali luas alas ditambah dengan luas dari sisi tegak dari prisma itu. Atau sama halnya dengan, karena di sini alasnya berbentuk segitiga siku-siku, berarti 2 kali luas segitiga ditambah luas sisi tegak. Untuk mencari luas sisi tegak, caranya itu keliling dari prisma, atau sama halnya dengan keliling segitiga itu dikali dengan tinggi prisma. Sekarang kita akan mencari dulu untuk yang pertama, itu 2 kali luas alasnya atau 2 kali luas segitiganya. Kita masukkan rumusnya, yaitu 2 kali luas segitiga berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Berikutnya kita hitung di 2 kali setengah dulu. 2 kali 1 berarti 2, dibagi 2 berarti 1. Berikutnya dikali alas kali tinggi. Alas dari segitiganya berarti 12, adapun tinggi dari segitiganya perhatikan pada gambar yaitu 16. Jadi 1 dikali 12 dikali 16. 1 dikali 12 yaitu 12 dikali 16 sama dengan 192. Jadi sekarang kita masukkan untuk luas alasnya atau 2 kali luas alas yaitu 192. Berikutnya ditambah luas sisi tegaknya atau samanya dengan keliling kali tinggi prisma. Adapun kelilingnya, perhatikan pada gambar untuk prisma itu, untuk mencari keliling berarti sama halnya dengan mencari keliling dari alasnya, yang mana alasnya berbentuk segitiga yaitu 12 ditambah 20, perhatikan, kemudian ditambah 16 sama dengan 48. Berikutnya dikali dengan tinggi dari prisma yaitu dikali 18. 48 dikali 18 sama dengan 864. Selanjutnya, setelah kita ketahui masing-masing luas alas ataupun luas sisi tegaknya, tinggal dijumlahkan, itu 192 ditambah 864 sama dengan 1056. Dan demikian untuk nomor 2, jawabannya adalah 1056 cm persegi. Untuk berikutnya yaitu soal nomor 3. Sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki panjang jari-jari atas yaitu 10 cm dan tinggi dari tabung 28 cm. Ditanyakan berapakah luas permukaan dari kaleng tersebut. Untuk mengetahui luas permukaan dari kaleng tersebut berarti sama halnya dengan mencari luas permukaan dari tabung, karena kaleng tersebut berbentuk tabung. Bagaimana rumus untuk mencari luas permukaan dari tabung? Rumusnya itu 2πr kali buka kurung R atau jari-jari ditambah T ditambah tinggi. Sebelum saya lanjutkan untuk mencari berapakah luas permukaannya, di sini saya akan jelaskan terkait dengan rumus tersebut. Untuk kalian yang sudah paham tentunya tidak akan bermasalah. Baiklah, untuk mengetahui luas permukaan dari tabung berarti caranya itu menghitung semua sisi atau semua luas dari sisi tabung tersebut, di mana luas sisinya berarti sisi alas dan atas ditambah dengan selimut tabung. Bila demikian, mencari luas permukaan tabung rumusnya atau caranya itu 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut tabung.
2 kali luas alas. 2 kali luas alas karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka samanya dengan mencari luas lingkaran, yaitu 2 kali luas lingkaran, yaitu bagian bawah dan atas, ditambah luas selimut tabung. Untuk mencari luas selimut tabung, caranya yaitu keliling dikali tinggi dari tabung. Untuk selanjutnya tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu 2 kali luas lingkaran samanya dengan 2 kali pi kali r pangkat 2 ditambah luas selimut tabung atau keliling kali tinggi, yaitu 2 kali pi kali r dikali tinggi dari tabung. Perhatikan pada 2 kali pi kali r pangkat 2, di mana r pangkat 2 itu samanya dengan r atau jari-jari dikali jari-jari atau r kali r. Selanjutnya perhatikan 2 kali pi kali r. Kita terapkan sifat distributif sehingga menjadi 2 kali pi kali r atau 2 pi r. Berikutnya dikali r ditambah t, sehingga rumusnya sama dengan yang di atas. Setelah demikian tinggal kita masukkan angka yang diperlukan untuk mencari luas permukaannya, yaitu 2 dikali pi. Pi di sini karena jari-jarinya adalah 10, maka pi gunakan 3,14. Berikutnya dikali r, yaitu dikali 10. Berikutnya dikali buka kurung r tambah t, yaitu ditambah 10 ditambah tinggi dari tabung, yaitu ditambah 28. Setelah kita masukkan angka-angkanya, selanjutnya tinggal kita menghitungnya. 2 kali 3,14 dikali 10. Kita di sini bisa menghitung 2 kali 10 dulu untuk memudahkan, di mana 2 kali 10 yaitu 20, berikutnya dikali 3,14. Selanjutnya dikali 10 tambah 28 yaitu 38. Dan demikian 20 kali 3,14 dikali 38. Agar mudah dalam menghitungnya, selesaikan dulu dalam bilangan bulat, yaitu 20 dikali 38 dulu sama dengan 760. Berikutnya tinggal dikali 3,14. 760 dikali 3,14 sama dengan 2386,4. Dan demikian luas permukaan dari kaleng yang berbentuk tabung tersebut yaitu 2386,4 cm persegi. Untuk selanjutnya soal nomor 4. Ada sebuah akuarium memiliki ukuran seperti gambar di samping. Berapakah luas permukaan akuarium tersebut tanpa tutup? Di sini akuariumnya yang perlu diketahui adalah tanpa tutup. Baiklah, bagaimana cara untuk menghitung luas permukaannya? Untuk mengetahui berapakah luas permukaan dari akuarium tersebut, di sini karena akuarium tersebut tanpa tutup sama halnya dengan balok tanpa tutup. Cara menghitungnya bagaimana? Itu kita cari luas sisinya, dimana mulai dari sisi bagian bawah atau alas ditambah luas depan dan belakang dan ditambah dengan luas sisi kanan dengan kiri. Adapun untuk mencari bawah atau sebagai alasnya itu panjang dikali lebar ditambah luas sisi depan dan belakang, atau samanya dengan 2 kali panjang kali tinggi ditambah kanan dan kiri, berarti 2 kali lebar dan tinggi. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka yang diperlukan, di mana panjang kali lebar yaitu 40 dikali 20 ditambah 2 kali panjang kali tinggi samanya dengan 2 kali 40 dikali tingginya yaitu 25. Berikutnya ditambah 2 kali lebar kali tinggi samanya dengan 2 kali 20 kali 25. Selanjutnya tinggal kita menghitungnya. 40 kali 20 sama dengan berapa? Caranya 4 kali 2 8 tambahkan 0 2 menjadi 800 ditambah 2 kali 40 kali 25. 2 kali 40 80, 80 kali 25 yaitu 2000. Berikutnya ditambah 2 kali 20 kali 25. 2 kali 20 40 dikali 25 sama dengan 1000. Dan demikian menjadi 800 tambah 2000 yaitu 2800 ditambah 1000 sama dengan 3800. Dengan demikian luas permukaan akuarium tanpa tutup itu adalah 3800 cm persegi. Untuk berikutnya nomor 5. Adit memiliki selembar karton dengan luas 0,25 meter persegi. Karton tersebut digunakan untuk membuat sebuah tabung yang memiliki tutup dengan panjang diameter alas 8 cm dan tinggi 18 cm. Berapa sisa lembar karton milik Adit?
Untuk mengetahui berapa sisa lembaran karton milik Adit, caranya itu luas karton dikurangi dengan luas permukaan dari tabung yang dibuat. Adapun luas karton yaitu 0,25 meter persegi. Untuk luas karton, karena di sini satuannya dalam bentuk meter sedangkan tabungnya dalam bentuk sentimeter, maka rubah terlebih dahulu ke bentuk sentimeter, yang mana 0,25 meter persegi turunkan menjadi desimeter, kemudian sentimeter menjadi 2500 cm persegi. Berikutnya dikurangi luas permukaan tabung. Untuk mengetahui luas permukaan tabung, rumusnya yaitu 2pi R kali buka kurung R tambah T tutup kurung. Berikutnya tinggal masukkan angka yang diperlukan, yaitu 2 dikali pi, yaitu gunakan 3,14. Berikutnya dikali R atau jari-jari. Perlu diketahui bahwa jari-jari adalah setengah dari panjang diameter. Di sini panjang diameternya adalah 8, berarti demikian jari-jarinya adalah setengah dari 8, yaitu 4. Berikutnya dikali buka kurung jari-jari yaitu 4 ditambah tinggi dari tabung yaitu 18. Berikutnya tinggal kita lakukan penghitungannya, di mana 2 kali 3,14 dikali 4. Kita selesaikan 2 dikali 4 dulu, di mana 2 kali 4 itu 8. Berikutnya dikali 3,14. Selanjutnya dikali 4 tambah 18 yaitu 22. Setelah itu selesaikan dulu di bilangan bulatnya, yaitu 8 kali 22 dulu untuk memudahkan. 8 kali 22 yaitu 176. Berikutnya dikali 3,14. 176 dikali 3,14 552,64. Ini merupakan luas permukaan dari tabungnya. Kembali lagi ke pertanyaannya, berapa sisa lembaran karton milik Adit, yaitu luas karton dikurangi luas permukaan tabung, atau samanya dengan 2500 dikurangi luas permukaan tabung, yaitu 552,64, sama dengan 1947,36. Dan demikian sisa lembaran karton milik Adit yaitu 1947,36 cm persegi. Untuk berikutnya nomor 6, sebuah kemasan berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas yaitu 14 cm. Jika tinggi tabung 15 cm, tentukan luas permukaan dari tabung tersebut. Untuk menghitung atau mencari luas permukaan dari tabung, rumusnya yaitu 2pi R dikali R tambah T tutup kurung. Berikutnya tinggal masukkan angka yang diperlukan, yaitu 2 dikali pi. Pi di sini gunakan 22/7. Berikutnya dikali R, yaitu dikali 14. Selanjutnya dikali R tambah T, yaitu dikali 14 ditambah 15. Selanjutnya perhatikan 14 dengan 7. 14 dibagi 7 yaitu 2, 7 bagi 7 1. Dan demikian menjadi 2 dikali 22/1 atau sama halnya dengan 22. Berikutnya dikali 2. Selanjutnya dikali 14 ditambah 15 yaitu 29. Berikutnya 2 dikali 22 yaitu 44. Selanjutnya tinggal dikali 2 kali 29. 44 dikali 2 yaitu 88. Berikutnya dikali 29. 88 dikali 29 sama dengan 2552. Dan demikian luas permukaan tabung tersebut adalah 2552 cm persegi. Untuk berikutnya yaitu latihan soal nomor 7. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi memiliki panjang sisi alas 20 cm dan tinggi sisi tegaknya 25 cm. Tentukan luas permukaan dari limas tersebut. Perhatikan, kita gambarkan sebuah limas yang mana sisi alasnya 20 cm. Alas limas ini berbentuk persegi. Adapun sisi tegaknya 25 cm. Itulah berapakah luas permukaannya. Untuk mencari luas permukaan berbahan ruang limas, syaratnya itu luas alas ditambah dengan luas sisi tegaknya. Luas alas, karena alasnya berbentuk persegi, berarti sama halnya dengan mencari luas persegi ditambah luas sisi tegaknya ada 4. Berarti demikian ditambah 4 kali luas segitiga. Berikutnya tinggal masukkan angka atau rumusnya, yaitu luas persegi berarti sisi kali sisi. Kita lanjutkan dulu untuk luas perseginya, berarti 20 kali 20. 20 kali 20 400.
Ini merupakan luas alasnya. Berikutnya ditambah dengan luas sisi tegaknya. Untuk luas sisi tegaknya berarti 4 kali luas segitiga atau 4 kali setengah dikali alas dikali tinggi. 4 kali setengah, 4 kali 1, 4 bagi 2 yaitu 2. Berikutnya dikali alas dari segitiganya itu 20. Berikutnya dikali tinggi segitiga. Tinggi segitiga sama halnya dengan panjang sisi tegak dari 5 tersebut yaitu 25. Berikutnya 2 dikali 20 yaitu 40. Selanjutnya kali 25. 40 kali 25 1000. Selanjutnya untuk mencari luas permukaannya itu luas alas ditambah dengan luas sisi tegaknya itu 400 ditambah 1000 sama dengan 1400. Dan demikian luas limas tersebut adalah 1400 cm persegi. Untuk berikutnya latihan soal nomor 8. Sebuah kerucut memiliki ukuran seperti gambar di samping. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Untuk mencari luas permukaan kerucut, syaratnya atau rumusnya itu luas alas ditambah dengan luas selimut dari kerucut itu. Untuk selanjutnya, di sini luas alasnya berbentuk lingkaran. Bila demikian sama halnya dengan mencari luas lingkaran yaitu pi kali r pangkat 2 atau jari-jari pangkat 2 ditambah luas selimut kerucut. Untuk mencari luas selimut kerucut, syaratnya itu pi dikali r dikali s atau garis pelukis. Perhatikan pada rumus luas alasnya atau luas lingkaran yaitu pi kali r pangkat 2. R pangkat 2 bisa ditulis r kali r. Untuk selanjutnya bisa langsung memasukkan angka-angka yang diperlukan. Tetapi di sini saya akan menerapkan sifat distributif agar lebih ringan dalam perhitungannya. Perhatikan pi kali r, saya garis bawah, kemudian dikali buka kurung r tambah s. Dan inilah rumus untuk mencari luas permukaan kerucut yaitu pi r kali buka kurung r tambah s tutup kurung. Berikutnya tinggal masukkan angka yang diperlukan, di mana pi gunakan 22/7. Berikutnya dikali r atau jari-jari yaitu 7. Berikutnya dikali buka kurung r tambah s atau 7 tambah 25. Perhatikan 7 dan 7 sama-sama bagi 7 yaitu 1, sehingga bentuk soal menjadi 22/1 atau 22. Berikutnya kali 1 berarti tetap. Berikutnya dikali 7 tambah 25 yaitu 32. 22 dikali 32 yaitu 704. Dan demikian luas dari permukaan bangunan kerucut tersebut adalah 704 cm persegi. Untuk selanjutnya nomor 9. Luas selimut tabung adalah 440 cm persegi. Jika tinggi tabung 10 cm, tentukan luas permukaan dari tabung tersebut. Agar lebih mudah untuk dipahami dalam penyelesaian soal ini, saya akan masuk dari dasarnya terlebih dahulu, di mana untuk mencari luas permukaan dari tabung, rumusnya atau caranya yaitu 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut dari tabung. 2 kali luas alas berarti sama halnya dengan 2 kali luas lingkaran, karena tabung alasnya berbentuk lingkaran. Selanjutnya ditambah dengan luas selimut tabung. Untuk mencari luas selimut tabung, caranya yaitu keliling dikali tinggi, sama dengan 2 kali luas lingkaran berarti 2 kali pi kali r pangkat 2 ditambah luas selimut tabung atau keliling kali tinggi. Di sini sudah diketahui yaitu 440. Di sini yang belum kita ketahui yaitu panjang jari-jarinya. Untuk itu perhatikan kembali luas selimut tabung sama halnya dengan keliling kali tinggi. Karena selimut tabungnya sudah diketahui yaitu 440, bila demikian 440 sama dengan keliling berarti 2 pi/r kali tinggi yaitu kali 10. Perhatikan 440 kita bagi 10 dulu. 440 dibagi 10 yaitu 44 sama dengan 2 pi/r. Kemudian biar lebih kecil dalam penyelesaian akhirnya, 44 bagi 2 dulu. 44 bagi 2 itu 22 sama dengan pi kali r. Sekarang berapakah r atau jari-jarinya? R sama dengan 22 dibagi pi sama dengan 22 dibagi 22/7, sehingga r sama dengan 22 bagi 22/7. Caranya pembagian jadikan perkalian menjadi 22 dikali 7/7.
22. Perhatikan 22 dengan 22 kita centang atau coret saja sehingga menjadi R sama dengan 7. Setelah kita ketahui ciri-cirinya yaitu 7, kita kembali lagi untuk penyelesaian luas permukaan tabungnya, di mana 2 kali pi kali R pangkat 2 ditambah 440 sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali R pangkat 2 yaitu 7 pangkat 2, bisa ditulis 7 kali 7. Berikutnya ditambah 440. Perhatikan 7 dengan 7 kita centang saja menjadi 2 dikali 22 sama dengan 44 dikali 7 ditambah 440. 44 dikali 7 yaitu 308 ditambah 440 sama dengan 748. Dan demikian untuk nomor 9, luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm persegi. Untuk selanjutnya, soal latihan nomor 10, tentukan luas permukaan sebuah bola yang memiliki panjang jari-jari 15 cm. Perhatikan pada gambar bola berikut ini, di mana panjang jari-jarinya adalah 15 cm. Untuk mencari luas permukaan dari bola, caranya itu cukup dengan cara 4 kali luas dari lingkarannya, sama dengan 4 kali pi R pangkat 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan angka yang diperlukan, di mana 4 dikali pi yaitu 3,14 dikali R atau jari-jari yaitu 15 pangkat 2 atau 15 kali 15. Berikutnya tinggal kita menghitungnya. Di sini selesaikan dulu untuk pada bilangan bulatnya terlebih dahulu biar mudah. 4 dikali 15 yaitu 60, berikutnya dikali 3,14 kali 15. Selanjutnya 60 kali 15 dulu. 60 kali 15 yaitu 900, berikutnya dikali 3,14. 900 dikali 3,14 sama dengan 2826. Dan demikian luas dari permukaan bola tersebut yaitu 2826 cm persegi. Demikianlah latihan soal yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.